Sudah disampaikan bahwa Indonesia merupakan pilar utama ya di ASEAN, khususnya di ekonomi digital, 800 juta ya tadi. Ya. Dan kalau kita lihat ekonomi itu sendiri ditunjang oleh 3 hal yang penting ya. Aliran barang dan jasa, kemudian aliran uang dan aliran informasi yang saat ini semuanya didukung oleh infrastruktur digital. Jadi peran telco sendiri sangat penting dan strategis karena digital tidak mungkin berjalan tanpa telco sebagai infrastruktur yang mendukung lalu lintas informasi tersebut. Tentunya tantangannya banyak ya. Tadi kita lihat harapan dari negara, kemudian juga masyarakat, bagaimana transformasi digital tadi bisa membantu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi. Ya. Sehingga untuk telco perannya tentunya yang paling mendasar adalah bagaimana menyediakan aksesibilitas yang cukup luas, yang mencakup semua area yang membutuhkan akses tersebut dan bandwidth yang cukup. Sehingga semua yang harus diangkut gitu ya sebagai, ini kan seperti transportasi data itu bisa kami angkut seperti itu. Aksesibilitas yang cukup luas, tapi seperti yang tadi Anda sampaikan, bandwidth-nya juga Harus cukup. Karena ini tentunya akan mendukung Betul. kemerataan informasi dan tentunya untuk sustainable economy dan sustainable future tadi. Pak, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, seperti apa, sebesar apa potensi ekonomi digital di Indonesia sendiri? Tadi sudah disebutkan ya. Nah, memang kalau kita lihat saat ini kalau diukur mungkin 4-5% GDP kita di ekonomi digital. Sekitar 5 tahun lagi 2027 diprediksi itu akan naik jadi 18%. Jadi akan berlipat 4 kali lipat lebih. Jadi itu saya kira peluang yang besar yang juga nanti tentunya dari sisi kebutuhan untuk bandwidth, accessibility, dan mungkin hari-hari ini akan bertambah gitu dengan satu elemen baru yang kita harus penuhi, aspek latensi gitu. Karena orang semakin semakin tinggi harapannya dan banyak mission critical application khususnya untuk transaksi elektronis yang membutuhkan latensi yang lebih baik. Jadi PR-nya nambah seperti itu supaya bisa mendukung ekonomi digital yang semakin berkembang. Berarti Anda melihat itu tantangan ya Pak? Itu tantangan dan juga peluang. Jadi tantangan di satu sisi, tetapi sebenarnya itu akan memberikan efek yang positif untuk pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Oke, karena Anda tadi bilang bandwidth, saya juga jadi penasaran Pak tentang sejauh ini seperti apa capaian pembangunan ekonomi digital dari segi infrastruktur. Ada beberapa data dan juga kita melihat dari segi infrastruktur dan kemerataan infrastruktur untuk ekonomi digital dan telekomunikasi itu masih kalah dengan peer country. Seperti apa Pak menurut Anda? Jadi memang kalau kita lihat Indonesia itu ada beberapa tantangan ya, tapi juga bisa jadi peluang. Yang pertama luas wilayah geografis negara kita yang kepulauan, itu satu. Yang kedua banyaknya jumlah penduduk dan sebaran yang tidak merata. Jadi mungkin kalau menyediakan aksesibilitas dan bandwidth untuk wilayah yang cukup padat seperti Pulau Jawa dan kota-kota besar tidak terlalu sulit. Tapi begitu kita masuk di daerah yang agak challenging, agak remote, kepulauan dan lain-lain, kita menghadapi 3 masalah paling tidak. Yang pertama akses transportasinya, yang kedua akses terhadap energi atau power gitu ya. Kan banyak yang mungkin belum terjangkau oleh listrik dan kalaupun ada kadang-kadang reliability-nya juga masih menjadi tantangan, perlu peningkatan. Dan ketiga, biasanya juga di daerah yang remote tersebut masyarakatnya juga rata-rata belum semaju di daerah-daerah yang lebih padat seperti itu. Jadi kemampuan ekonominya juga di level berbeda. Padahal jaringan yang harus ke sana itu biayanya pasti lebih tinggi kan gitu. Sehingga untuk daerah-daerah yang remote yang segera bisa dilayani adalah mungkin tempat-tempat yang memang tempat-tempat berusaha seperti tambang. Kemudian ada beberapa klaster ekonomi yang memang bisa dilayani secara cepat karena bisa menutup biaya untuk
memberikan akses dan bandwidth ke sana. Tapi seperti yang Anda bilang kan tentunya tantangan-tantangan ini bahkan dari segi infrastruktur ini sebenarnya bisa ditranslate menjadi opportunities Bisa, ya Pak ya. bisa. Nah dari Lintas Arta sendiri karena masih banyak room for opportunities, room for development. Anda melihatnya tantangan dan opportunities yang ada di industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia ini bagaimana akan menjadi strategi bisnis Anda ke depannya di Lintas Arta? Oke, jadi mungkin sedikit mengenai Lintas Arta. Ya, Lintas Arta silakan, itu kami sudah 35 tahun di bisnis ini. Dan juga bisnis utama kami atau layanan utama kami adalah memberikan layanan akses, internet, connectivity dan lain-lain, juga cloud maupun security. Oke. Nah itu utamanya kami sediakan untuk korporasi atau untuk bisnis segmen, bukan untuk consumer. Karena kita fokus ke bisnis, tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk di daerah-daerah yang jauh, yang remote, yang apa namanya sangat menantang tadi, yang biayanya mungkin jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain, itu bisnis biasanya bisa membayar. Jadi karena mereka punya hitungan sendiri, punya kebutuhan sendiri, dan biasanya yang di remote itu memang high value high value cluster gitu ya, seperti misalnya mining ataupun ada perkebunan gitu ya. Jadi itu yang jadi peluang, dan saat ini kami sedang memperluas jaringan. Jadi insya Allah akhir tahun ini kita sudah punya jangkauan fiber optik di lebih dari 350 kota di Indonesia. Jadi fiber optik di lebih dari 350 kota. Tahun ini kita sudah cukup banyak menggelar di luar Jawa. Sedangkan Jawa sendiri, insya Allah sih sudah hampir semuanya sudah bisa di cover. Itu by the end of this year ya Pak, tadi seperti yang Anda By the end of this year. Oke. Jadi memang kuncinya yang pertama adalah menyediakan akses tadi dan bandwidth. Setelah itu baru layanan-layanan yang nilai tambah itu ada di atasnya. Seperti IT services. Jadi gini, yang pertama kan jalannya. Tentu. Setelah itu bagaimana pemrosesan, penyimpanan, pengamanan, security, dan lain-lain itu kita bisa sediakan di atasnya untuk memproses data maupun informasi sesuai kebutuhan pelanggan, seperti itu. Dan bentuk-bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan Lintas Arta dengan mitra untuk tentunya mempercepat akses ini dan juga memperluas. Tadi 350 ya Pak ya, by the end of this year. Jadi memang saat ini kami sangat intens untuk berkolaborasi karena saat ini hampir boleh dibilang tidak mungkin perusahaan telco bisa memberikan layanannya sendirian. Yang pertama, kami harus berinterkoneksi dengan semua penyedia telco yang lain. Karena telekomunikasi itu pada akhirnya adalah keterhubungan. Jadi pelanggan siapapun, berlangganan siapapun harus bisa saling terhubung. Jadi itu ada interkoneksi. Yang kedua, secara langsung telco juga harus menyediakan tadi ya, saya mengulang-ulang tapi nggak boleh bosan ya, bandwidth yang cukup gitu. Karena kebutuhan bandwidth mungkin kalau 10 tahun yang lalu kita diberi akses 1 mega itu sudah senang sekali gitu ya. Sekarang dikasih 100 gitu kayak masih kurang gitu kan ya, apalagi untuk perusahaan ya. Betul. Jadi sekarang sudah berapa perusahaan sudah berlangganannya itu giga gitu. Iya. Ya kan? Bahkan ada beberapa yang minta seperti dark fiber, artinya mereka kebutuhannya sudah jauh lebih tinggi. Dan yang makin menantang lagi, makin ke sini, mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar begitu gencarnya semua perusahaan berbicara mengenai implementasi dari artificial intelligence AI. Betul, nah ini membuat kebutuhannya juga makin besar lagi, khususnya di cloud computingnya. Karena untuk bisa running AI itu seperti aplikasi ya yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi computing powernya bisa berlipat kali dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Jadi itu akan membuat dari satu sisi tantangan untuk memenuhinya, tapi di sisi lain itu akan jadi peluang baik untuk pelanggan itu sendiri karena tanpa AI perusahaan akan tertinggal. Ya. Karena AI itu merupakan akselerator dari banyak hal yang nanti bisa membantu untuk mendongkrak produktivitas maupun meningkatkan efisiensi dari satu perusahaan. Oke. Nah dalam hal ini Pak, ini sepertinya jadi banyak juga yang perlu diekspor ya Pak. Tadi Anda bilang bandwidth, akses,
latency, pemerataan, latency gitu ya. Mungkin pertanyaan tadi juga Anda bilang ada beberapa produk-produk seperti cloud computing untuk AI, data center, providing ICT solutions dan lain-lainnya. Nah, secara langsung kan sebenarnya dalam hal sustainability ini kita melihat ekonomi hijau ini somehow something yang bisa memiliki, tadi apalagi dengan kemarin baru saja peresmian bursa karbon gitu kan. Somehow ini kayak quite a far away relation dari apa yang di-provide dari ICT, data center, dan juga tentang ekonomi hijau. Tapi pada kenyataannya, ternyata ini dibutuhkan, seperti yang tadi Anda bilang. Bagaimana relevansi dari produk-produk dari Lintas Arta sendiri untuk mendukung ekonomi menuju sustainability dan juga menuju ekonomi yang lebih hijau, Pak? Gitu. Dan juga ada bursa karbon segala, itu bagaimana peran teknologi? Jadi sekarang kita tidak bisa bicara atau ya, ini harus dan, semuanya harus jalan bersama-sama. Dan memang itu sangat berkait sebenarnya. Karena pada waktu kita tadi bicara cloud computing, apalagi sekarang di era AI, itu kebutuhan computing powernya kan makin gede. Satu rak itu mungkin kebutuhan powernya itu bisa berapa kali lipat. Kalau sekarang mungkin masih di rata-rata 10 kilo, 10 kWh ya per rak. Kemarin saya dengar yang terakhir perkembangannya sudah bisa 300 kali lipat gitu. Artinya kan energi yang dibutuhkan semakin banyak. Nah ini kalau energi ini tidak disuplai menggunakan yang green energy atau renewables, itu akan menimbulkan masalah baru nih. Jadi di Telco sendiri sudah mulai marak untuk inisiatif ke sana untuk memastikan supaya sedapat mungkin targetnya nanti adalah net zero kan. Yang itu nanti harus dicapai pada tahun kesekian gitu. Untuk di kami sendiri, kita punya salah satu data center yang memang energinya menggunakan, sebagian energinya menggunakan yang renewable, seperti yang di Jatiluhur, seperti itu. Jadi itu airnya dari, energinya dari dam, dari bendungan Jatiluhur. Energinya dari sana. Jadi itu salah satu bentuk renewables yang memang sudah lama, sudah ada, dan mungkin ke depan akan lebih marak dipakai gitu. Jadi memang tadi ya, kebutuhan ICT sendiri ya energinya makin banyak dan energi tadi harus disuplai sedapat mungkin dari yang renewables yang dan this is not an option, ini bukan atau ya, tapi memang teknologi adalah kalau tidak yang target net zero tadi bisa nggak tercapai gitu. Jadi setiap sektor memang dituntut sekarang untuk berpikir bagaimana kita menyelamatkan planet kita bareng-bareng gitu. Ya kan? Baik, nah Pak, sekarang mungkin masih mengenai sustainability sesuai dengan segmen kita. Community development-nya seperti apa Pak? Dengan peningkatan akses internet yang tersebar gitu ya Pak ya. Apakah memang serta-merta meningkatkan gerak atau geliat UMKM di daerah-daerah yang ada? Seperti apa pengamatan Bapak in the ground mengenai hal tersebut? Jadi di on the ground itu yang terlihat itu pasti menggerakkan. Tapi seberapa korelasinya? Itu tergantung dari literasi atau kemampuan talent digital di daerah itu. Contohnya seperti ini. Kita melihat salah satu area gitu ya di luar Jawa yang kebetulan Lintas punya inisiatif CSR di sana. Gitu ya, kita bekerja sama dengan SMK, kejuruan dan lain-lain untuk memberikan training mengenai bagaimana membangun infrastruktur digital sampai kita juga mulai mengajarkan AI ke sana. Itu harapannya supaya berarti ada mentorship yang dilakukan ya Pak? Ada. Jadi supaya nanti pada waktunya di mana bandwidth kemudian availability dari akses tadi dari sana, masyarakat bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini terjadi di daerah-daerah yang ada solusinya dari Lintas Arta ya Pak? Iya. Bentuknya seperti apa Pak? Seperti ini, seperti CSR. Jadi kita ada semacam quote-unquote Cloudeka Academy gitu untuk ngasih pendidikan untuk literasi digital khususnya untuk networking, untuk membangun ininya. Karena kami sendiri mengalami masalah tuh di ujung-ujung itu nggak banyak engineer yang cakap gitu. Jadi kalau mau ngelar ke ujung-ujung kita harus bawa orang dari Jawa, dari kota-kota besar. Padahal tentunya tidak ekonomis dan nggak sustainable kan. Bagaimana kita menciptakan sustainability adalah dengan menciptakan talent-talent di SDM daerah. Itu tadi ya Pak, seperti itu ya. Itu salah satu yang dan kami bekerja sama juga tentunya dengan beberapa lembaga pendidikan, pelatihan yang memang ahli di situ. Jadi
Lintas Harta tidak ahli di Nice. semua bidang, tetapi untuk bisa melakukan itu kita berkolaborasi. Seperti itu. Ini bagus sekali. Mungkin sedikit success story ya Pak sebagai penutup di segmen Ya. Sustainable Future kali ini dari yang apa yang sudah dilakukan oleh Lintas Arda terhadap sustainability dari komunitas dan juga sustainability menuju the future of Indonesia. Tidak hanya dari SDM tapi juga mungkin ekonominya sendiri Pak. Silahkan. Betul. Jadi gambarnya gini. Tadi saya sudah sampaikan kalau Lintas Harta fokusnya adalah segmen korporasi atau bisnis. Tentunya fokus kami sesuai dengan tagline tuh. Kita pengen empowering your future. Artinya kita pengen empowering our customers business. Ya, tentunya bisnis itu sebenarnya simple. Hanya dua kebutuhannya. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan bagaimana mengelola biaya. Biaya. Sehingga cuannya atau profitnya makin bagus. Nah, kami fokus ke sana dan tentunya semua aspek teknologi yang akan bisa mendukung bisnis digital dari pelanggan-pelanggan Lintas Harta itu akan kami perhatikan. Jadi kami selalu update dengan teknologi dan caranya adalah yang pertama tentu dengan menyiapkan talent-talent digital. Baik itu yang ada di dalam sekarang di Lintas Harta maupun kita bekerja sama seperti tadi dengan CSR. Harapannya dengan hal itu tentunya tidak hanya klien kami yang akan tumbuh bisnisnya, kemudian ada trickle down ke daerah di sekitarnya. Kita yakin apabila ada satu bisnis yang berkembang di satu daerah seperti gula ada semut, orang akan datang dan disitulah trickle down effect secara ekonomi akan berkembang. Ya itu kira-kira yang bisa kita kontribusikan. Karena secara besarnya kita pengen empowering Indonesia. Kita ingin empowering the future, empowering Indonesia ya Pak ya. Akses dan juga SDM. Akses, SDM, new technology, Dan teknologi. kita kemas bagaimana bisa membuat transformasi digital lebih baik buat Indonesia.